SMK UM 1 Taman, attitude is everything. Jumpa lagi pada podcast YPM kali ini dengan sesi ngobrol santai bareng Steamsta. Teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat, narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Arsa Arya Rosadi Eskom. Saya panggil Mas saja nggih, karena masih muda nggih. Terima kasih. Nah, beliau ini adalah Human Resource Development atau yang biasa kita sebut HRD dan Training Eksekutif di Hotel Perfect by Marriott Surabaya. Iya. Beliau ini adalah alumni tahun berapa Pak Arsa? Saya di sini masuk tahun 2003, lulus 2006 Pak. Lulus 2006, masuk 2003. Jurusan? Informatika, TKJ waktu itu. Wah, jurusan TKJ loh. TKJ. Teman-teman alumni TKJ. TKJ. Ngomong-ngomong mengenai tentang hotel, saya punya pengalaman menarik ini Pak Arsa. Gimana Pak? Pada waktu itu kita tim hore, saya, Pak Yuda, Pak Rizky, biasanya kan memang mencari alumni salah satunya di hotel. Oke. Nah, di salah satu hotel, nama hotelnya nih kita sensor dulu. Sensor. Ya, oke. Iya. Di hotel itu kita sudah dapat undangan, Oke. dapat undangan dari hotel tersebut. Nah, terus kita dengan kakak namanya hotel internasional loh. Iya. Jarang-jarang kita ke situ. Kita datang ke situ. Nah, namanya SMK. Di salah satu hari kita memang pakai cattle park. Seragamnya cattle park memang. Nah, kita bangga banget juga pakai identitas itu. Akhirnya kita datang ke sana. Ternyata ketika kita mau masuk sama satpam yang ada di sana, enggak diboleh masuk. Di stop. Kenapa tuh? Enggak tahu, mungkin ya karena kita pakai cattle park Dikira anak magang kali ya? Iya, anak magang mungkin. Tapi kok sudah brewokan. Akhirnya kita disuruh lewat belakang. Ya Allah, masa segitu. Memang wajah kami nggak bisa bohong. Memang wajah Ismin. Oh, enggak lah. Wajah punya uang. Kenal ya. Iya, akhirnya kita lewat belakang pun nggak tahu ini lewat mana. Memang nggak tahu. Akhirnya ditunggu sama HRD-nya di lobi depan. Nah, kita pun ditelepon. Akhirnya kita pun datang ke sana. Dan begitu malu banget itu satpamnya itu. Lihat kita ternyata memang kita tamu yang diundang gitu. Nah, mengenai tentang hotel Marriott ini kan benar-benar hotel yang internasional kelasnya. Nah, tapi kita juga enggak semuanya tahu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Arsa, apa sih hotel Marriott ini, Perfect Marriott di Surabaya ini? Grup ya. Terima kasih. Untuk hotelnya sendiri mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, terutama teman-teman yang dari SMK atau jangankan jenengan ya, saya dulu juga sama. Saya juga nggak pernah masuk hotel, Pak Misbah, nggak pernah ngerti hotel, Pak Miskapu dan seterusnya. Nah, kalau bicara soal Marriott itu sebetulnya ada dua. Ada Marriott yang itu adalah Marriott International Corporation, itu adalah holdingnya, itu adalah perusahaannya, ya. Ada juga yang brandnya. Brand itu berarti dia bagian dari si Marriott International itu. Contoh adalah Marriott yang logonya M, mungkin nanti bisa diedit ya, M, Marriott merah begitu. Sama Marriott yang lain ya, terutama juga yang sekarang ada sama saya adalah salah satunya JW Marriott Surabaya dan juga Perfect by Marriott Surabaya. Kalau ngomong soal Marriott Internasional, kita saat ini ada 35 brand, 35 merek hotel yang jadi anggotanya Marriott Internasional begitu ya. Yang 7 diantaranya ada di Surabaya. Itu salah satunya adalah Perfect by Marriott, ada JW Marriott, ada Sheraton, ada Westin, ada Four Points gitu ya. Dan sekarang akan buka di Alof Surabaya Timur itu Pak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada kepo gitu ya, pasti Marriott Internasional dan seterusnya. Nah, itu silahkan bisa cari Google aja lah ya.
googling aja soal Marriott gitu. Yang jelas kami adalah the one and the biggest international hotel chain in the world ya. Boleh cek in term of mar ya, room, hotel, brand dan lain-lain. Gitu Pak. Menarik sekali Pak Arsa sebagai alumni SMK Institut Taman, pasti kami sebagai keluarga juga bangga banget punya alumni yang sekarang ini menduduki posisi penting di hotel internasional. Saya jadi kepo ini. Gimana tuh? Gimana Pak Misbah? Gimana sih perjalanannya dari mulai awal sampai menduduki di posisi ini? Wow. Mungkin nanti bisa jadi inspirasi bagi teman-teman anak-anak alumni SMK Institut Taman. Iya, oke. Makasih Pak Misbah. Kalau misalnya ngomong soal perjalanan karir ya, mungkin apa ya, perlu dengan darah dan air mata enggak ya? Bahwa saya dari background keluarga yang tidak mampu, ya saya keluarganya orang tua saya, bapak saya sopir, ya ibu saya ibu rumah tangga dan seterusnya. Saya 3 bersaudara begitu ya. Artinya kalau sekali lagi dari background saya bukan dari keluarga yang mentereng begitu ya. Akan tetapi harus punya semangat ya Pak Misbah, yang pasti harus punya semangat, sehingga perjalanan karir saya tidak linear. Karena dulu bayangin lah coba aja ya, sampai ribet saya ngomongnya. Saya SMK jurusan informatika, oke. Saya alhamdulillah dengan usaha luar biasa begitu ya, dengan puasa yang luar biasa, akhirnya bisa kuliah di UNESA waktu itu, jurusan sistem informatika D3. Lulus D3, saya lamar kemana-mana dan seterusnya, ternyata memang masih belum rezeki saya, sehingga saya sempat jadi tukang galon Pak. Tukang galon. Saya jadi Aquaman waktu itu ya. Serius, Pak? Aquaman saya, bener. Ini nggak semua orang tahu dan nggak banyak orang tahu nih ya. Saya dulu lulus D3 ya, saya jadi tukang galon ya, walaupun memang itu usaha orang tua saya sendiri, cuman kan tetap harus saya yang ngantar ya, mulai door to door dan seterusnya. Oke. Sambil jalan saya jadi Aquaman, saya juga alhamdulillah nggak apply, nggak ngelamar, saya ditawari jadi guru. Jadi guru di boleh saya sebutkan ya, nggak apa-apa ya, MTS unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah waktu itu. Ya, saya di MTS Amanatul Ummah, saya dipercaya alhamdulillah oleh yayasan di sana. Saya gaji pertama saya waktu itu alhamdulillah luar biasa ya. Jauh di bawah UMK, jauh di bawah UMR Pak Misbah. Waktu itu saya ingat UMR itu 1960 waktu tahun itu. Gaji saya waktu itu kaget setengah mati. Gaji saya sekitaran 400.000 Pak. 400.000 itu habis Pak untuk Tahun bensin berapa itu, Mio Pak? saya. Itu 2011 saya lupa, 2011. Nah, coba. Nah, segitu gajinya, sehingga ibu saya pun juga ketika tahu gaji pertama saya, beliau hanya ya tersenyum bagaimana, tersenyum pahit mungkin ya Pak ya, dengan gaji segitu. Tapi alhamdulillah dengan niat itikat saya bahwa jadi guru begitu ya, bisa sharing ilmu, bisa manfaat ilmu saya dan seterusnya, alhamdulillah gaji 400.000 itu hanya bertahan sekitar 3 bulan Pak. Karena di tahun berikutnya, di tahun pelajaran berikutnya, saya dipercaya jadi wali kelas, jadi kepala lab komputer, juga bantu administrasi ke-TU-an, juga dibantu juga humas juga gitu ya. Sehingga alhamdulillah dari situ gaji sudah mulai naik, membaik dan seterusnya. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, saya waktu itu sudah mau tunangan. Sudah tunangan dan 5 bulan lagi mau menikah waktu itu. Saya ingat banget. Adik saya bilang bahwa Mas, kamu habis gini mau nikah nih. Alhamdulillah gajimu segitu ya wis gede Mas, kalau bilang adik saya. Cuman yakin tah mau terus kayak gitu. Akhirnya, nih coba Mas, apply ke hotel. Waduh dek, aku nggak tahu hotel segala macam. Karena memang adik saya kan jurusannya perhotelan waktu itu. Oke, baiklah. Saya coba, saya tanya-tanya, saya research, saya belajar, saya cari tahu dan seterusnya, sharing dengan adik saya, sharing dengan seniornya adik saya di hotel waktu itu masih di JW Marriott. Akhirnya saya mencoba untuk apply, saya belajar, saya lamar ke sana.
waktu itu saya ngelamarnya sebagai store clerk. Store clerk itu kayak di sini bahasa gampangnya kayak ini loh, yang jaga Indomaret begitu ya, jaga Indomaret lah. Cuman ini di hotel begitu ya, di store atau bahasa gampangnya kasarnya itu di gudang begitu Pak Misbah. Oke, seiring berjalan waktu akhirnya alhamdulillah saya keterima di Hotel JW Marriott ya. Di JW Marriott ini saya mengawali karir di dunia perhotelan saya, di mana sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah Pak, saya di sana banyak belajar. Pimpinan di sana, atasan di JW Marriott luar biasa memberikan kesempatan untuk saya, memberikan ruang yang sangat luas gitu ya. Karena memang kalau di Marriott International itu salah satu core value-nya adalah embrace change, Pak. Jadi kita harus berubah nih. Dari saya yang nol putul dunia perhotelan, nggak tahu apa-apa, akhirnya bisa ngerti, bisa tahu dunia perhotelan seperti apa, terutama merit value-nya seperti apa. Gitu ya, salah satunya adalah saya harus mau belajar. Jadi saya waktu itu walaupun dalam tanda kutip nih hanya cuman jaga gudang lah ya bahasa kasarnya gitu ya. Tapi saya juga tahu tentang purchasing, pengadaan barang, tahu procurement, tahu gimana standarnya penerimaan barang, ya scoring, FIFO dan lain-lain. Saya tahu semua akhirnya gitu. Nah, di situ sambil berjalan saya juga sambil kuliah juga S1 Pak. Nah, kerja dan kuliah Pak ya. Kerja dan kuliah. Jadi saya kuliahnya itu Sabtu dan Minggu, hari Sabtu full, hari Minggunya setengah hari sampai jam 1 jam 2. Itu saya di Malang waktu itu Pak, di Unmul Malang. Nah, itu sistem informasi di S1-nya saya. Nah, di situ akhirnya seiring berjalannya waktu 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 8 bulan saya di purchasing store. Akhirnya waktu itu Marriott International ada implementasi sistem yang cukup kompleks sehingga manajemen waktu itu membutuhkan orang yang tahu dan paham soal sistem. Nah, disitulah Pak Misbah akhirnya informatika saya yang terpendam bertahun-tahun akhirnya terpakai Pak ya begitu. Jadi akhirnya saya waktu itu momennya pas 3 hari setelah adik saya meninggal waktu itu Pak, adik saya yang nomor 2 waktu itu. Saya ditelepon sama direktur finance, mau nggak begini segala macam sebenarnya. Kalau mau besok langsung ke tempat saya. Nah, saya langsung ke tempat beliau dan akhirnya singkat kata akhirnya saya pun pindah ke HRD. Nah, langsung ya lompatannya ya. Tapi itu Pak, walaupun di HRD saya juga tidak langsung yang bagaimana, tetapi saya mengawalinya pun juga dari yang basic sekali. Belajarnya itu benar-benar kalau bahasa sekarang apa? Nol putul ya Pak ya. Jadi benar-benar karena memang saya ya teman-teman tahu semua saya tidak ada basic psikologi, saya tidak ada basic hukum begitu ya. Tetapi ya karena saya mau belajar, saya didorong semangat luar biasa untuk belajar, cari pengetahuan, cari pengalaman Pak Misbah. Akhirnya ya karir saya waktu itu di HR saya awali sebagai HR admin, saya ngurusi administrasi karyawan yang absensi, cuti, begitu-begitu. Kemudian saya juga handle compensation and benefit, itu berarti saya ngurusin asuransi kalau karyawan sakit, kalau karyawan amit-amit ada kecelakaan kerja dan seterusnya. Terus saya di situ saya cari pengalaman terus di HRD saya, akhirnya saya keenakan Pak. Nah ini juga teman-teman ya, jangan sampai keenakan, jangan sampai terlalu lama di satu posisi di satu tempat. Kalau di satu tempat enggak apa-apa saya pikir, tapi kalau posisinya terlalu lama itu juga ya zona nyaman itu membunuh Pak Misbah, membunuh kreativitas kita, membunuh keinginan kita untuk learn and grow ya Pak, untuk belajar dan terus bertumbuh berkembang terus gitu ya. Akhirnya ya walaupun telat ya, dan ya karena saya terlalu nyaman sebenarnya sehingga jabatan saya tidak naik-naik Pak Misbah. Nah begitu ya. Kalau ngomong soal area of expertise, yes, I'm very expert in my area pada waktu itu ya, ngurusin karyawan sakit ini itu dan seterusnya Pak Misbah ya. Nah akhirnya saya diingatkan sama leader saya waktu itu yang sekarang jadi Director Human Resource-nya di Nihi Sumba, Pak Edwin Surya Putra begitu ya. Beliau masih sangat muda, beliau luar biasa.
beliau menggugah saya, membangkitkan saya dari kursi nyaman saya yang sudah saya dudukin selama saya 2014 sampai 2023 2024, hampir 10 tahun saya di JW Marriott Surabaya. Waktu ketemu sama beliaunya itu akhirnya saya diingatkan bahwa better late than never, lebih baik telat tak apa-apa daripada kamu terus di sini terus, kamu nggak bertumbuh, kamu nggak berkembang. Akhirnya dari situ saya tersadar Pak Misbah, sehingga saya it's time for me to move ya, untuk learn and grow. Akhirnya saya di 2023 akhir saya mengajukan resign dari Hotel JW Marriott Surabaya. Saya pindah ke Fairfield by Marriott Surabaya. Nah, disinilah saya 2024 12 Februari saya di Fairfield by Marriott Surabaya. Terus karir saya terus saya belajar terus sampai sekarang. Tuh Pak Misbah. Mulai dari nol sampai sekarang dan terus akan terus maju berkembang terus. Padahal dari TKJ ya, enggak? Yes, TKJ Pak, TKJ nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada sama sekali Pak. Tapi kunci yang saya dapat dari perbincangan ini, belajar dan semangat dan belajar. Siap. Itu harus benar, nggak boleh dipisahkan. Nggak boleh dipisah, benar-benar apa orang lah Bora ya. Iya. Ya itu kan ya. Jadi sampai tetap ya berdoa di situ. Saya minta doa sama ibu saya begitu ya. Saya di beberapa kesempatan saya pasti cium kaki ibu saya dan seterusnya. Jadi tetap Pak bahwa rezeki bahkan jodoh saya pun juga atas ridho dari ibu saya Pak. Iya betul Pak, bahwa termasuk jodoh itu pun juga ibu saya pernah bersabda begitu Pak ya. Wes jodohmu kok usah ado-ado, wes cedak-cedak kene wae. Nah, bener Pak. Dulu itu saya tuh punya banyak teman dekat itu jauh-jauh Pak. Paling dekat itu dulu rumahnya sepanjang itu udah paling dekat Pak. Yang lain itu Mojokerto, Gresik itu daerah Bunga sana, ya Allah itu jauh banget Masya Allah. Saya sekarang kalau melihat rewind lagi kayaknya inget-inget aja capek Pak Misbah. Tapi dulu tuh Masya Allah ya, semangat sekali seminggu sekali ke sana dari Krian. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah ya, ibu saya akhirnya saya dapat jodoh ya tetangga desa saja. Nah, jadi penggo nggak capek, nggak ini, dan intinya adalah doa restu dari ibu sih. Bagus Pak gitu. Oke. Saya biasanya juga sering lihat quotes di belakangnya trek. Wah ini. Waduh bahaya ini. Kira-kira apa ini? Menyelamatkanku. Doa ibu. Menyelamatkanku. Restu ibu. Iya. Mensukseskanku. Ya, luar biasa Pak. Betul memang harus ya. Doa ibu itu luar biasa. Orang tua lah ya, orang tua. Gitu ya. Oke Pak Arsa, selama jadi HRD nih sebagai perekrut mungkin. Ada nggak sih pengalaman yang unik atau yang menarik ketika melamar menseleksi para pencaker ini calon pencari kerja? Iya. Ya, salah satu hal yang unik ya bahwa dulu saya ingat sekali ya namanya HRD pasti tahu kenal pencaker dari CV-nya ya Pak Misbah ya. Namanya CV ya kan pasti dibuat sebaik mungkin. Saya dulu pernah dapat pencaker, beliau adalah lulusan dari universitas di Indonesia. Kalau saya sebut pasti seluruh Indonesia tahu Pak, gitu ya. Kemudian beliau S2-nya Swiss Pak. S2-nya Swiss Pak, betul ya. Beliaunya tinggi, ganteng, pokoknya dari keluarga orang yang mapan juga dan seterusnya. Pokoknya pol notok cakepnya itu Pak. Pokoknya kalau istilah bahasa kata itu ganteng pol Pak. Wah gitu ya. Tapi ternyata pada saat beliau datang, si pencaker ini, beliau menunjukkan attitude yang kurang bagus, Pak. Ya, beliau kurang sopan, kurang ramah, begitu. Walaupun beliau rapi, parlente dan lain-lain, tapi dari etika bicara, etika sopan santun dan lain-lain, beliau orang Indonesia, Pak Misbah. Orang Indonesia, Indonesia, orang kita, gitu ya. Tapi saya tidak tahu mengapa beliau sangat kurang sopan kalau menurut saya.
etikanya kurang, attitude-nya kurang, Pak. Nah, dari situ skillnya bagus, Pak, ternyata, Pak. Ada interview bagus, skillnya bagus, Pak. Ya dong, kampus-kampusnya ternama, luar negeri begitu ya. Tapi merujuk akhirnya hasil sidang isbatnya waktu itu Pak Misbah. Iya, beliau tidak diterima, Pak. Walaupun S2, wah gagah perkasa badan gini dan lain-lain pokoknya. Pokoknya kalau wah keren lah Pak kalau bisa dilihat itu. Tapi kami tidak menerima beliau karena itu tadi Pak, attitude-nya Pak, etikanya Pak, kurang Pak kalau bahasa anak sekarang. Ya karena saya pikir YPM dan Marriott ini ya walaupun terpaut jauh ya, kami YPM ini adalah pendidikan ya, Marriott adalah dunia industri perhotelan internasional begitu. Tetapi kita sama-sama menitik beratkan kepada etika atau attitude Pak. Dimana kalau kami di Marriott gitu ya, we are hiring attitude Pak. Nah artinya apa? YPM dalam hal ini YPM 1 ini sebetulnya sudah linear Pak. Basicnya sudah linear dengan salah satu value kami begitu ya, terutama di HRD, di HR, bahwa harus punya etika atau attitude yang baik. Itu nomor satunya Pak. Memang kalau di YPM itu kita punya jargon attitude is everything. Oh ya, attitude is everything. Ya, jadi harapannya doa kami semua alumni, semua keluarga besar YPM Satu Taman, SMK dan Satu Taman itu selalu beretika, selalu beretitude dimanapun tempat. Baik ada orang, tidak ada orang, tetap harus beretika. Nah, berbicara tentang attitude ini, pasti bicara tentang soft skill salah satunya. Gitu. Seberapa penting sih bahasa antara hard skill dan soft skill dan beberapa pengaruh untuk dilihat atau tersaring atau nanti yang jenengan pilih ketika merekrut karyawan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Misbah. Ini juga jadi clue atau jadi saran ya buat teman-teman semuanya ya, YPM terutama YPM 1 begitu ya, bahwa kalau cari kerja itu soft skill dan hard skill pasti memang pengaruh, tetapi yang penting adalah satu, harus punya attitude betul. Yang kedua, jangan pilih-pilih kerjaan, jangan pilih-pilih jurusan listrik harus di listrik, nggak mau saya. Apa jurusan apa ngurusin bangunan, apa ngurusin air, apa enggak, itu enggak boleh ya. Bagaimana pengalaman saya pribadi, pengalaman saya sendiri ya Pak Misbah ya, pekerjaan saya hampir tidak ada yang linear sebenarnya dengan basic pengetahuan saya. Artinya begini, bahwa biarlah apa yang ada diajarkan di sekolah, di kampus begitu ya, itu menjadi our muscle knowledge begitu. Jadi itu akan jadi pengetahuan atau istilahnya bawaan kita saja, tidak apa-apa, itu muscle knowledge kita. Tapi ketika kita di dunia usaha, dunia industri, di dunia kerja, yang kita pelajari Pak Misbah ya, bukan hanya soal OTKJ, informatika, enggak, atau belajar soal AI, enggak. Ya, contoh saya juga mau enggak mau akhirnya belajar banyak soal hukum, soal humaniora, soal psikologi, soal lain-lain, banyak sekali saya pelajari. Pengetahuan juga bahkan soal geopolitik, geoekonomi begitu ya. Itu juga mau enggak mau kita harus tahu, kita harus mau belajar, kita harus cari sebanyak-banyak mungkin ilmu pengetahuan Pak, wawasan. Kita nggak boleh hanya waduh aku informatika, kalau nggak di programmer, kalau nggak di IT nggak bisa, nggak mau saya. Eman sekali, sayang sekali kalau skillnya, pengetahuannya adik-adik terutama di YPM ini hanya terbatas di satu itu. Saran saya adalah kalau Anda masih muda itu berarti mulai dari SMK begitu ya, sampai terus nanti kuliah begitu ya, ambil semua pengalaman, ambil semua challenge ya, ambil semua tantangan yang ada di depan ya, belajar benar-benar, maksimalkan itu, jangan
ya itu tadi jangan pilih-pilih, jangan apa ya, kalau anak sekarang jangan jadi generasi stroberi ya Pak ya. Lembek. Bener, stroberi kan bagus ya Pak ya. Wah, warnanya cakep, begitu bentuknya, wah dan seterusnya. Tetapi ketika kena panas sebentar 5 menit udah lembek, ya kan? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi mengacu pada pengalaman saya, apa jadinya kalau dulu pada saat saya masih baru lulus kuliah dan saya, waduh apa jadi guru? Enggak lah, saya bukan dari jurusan pendidikan keguruan, saya nggak bisa ngajar begini begitu. Ya saya nggak akan sampai di sini gitu loh ya. Bahwa jadi guru saya hampir 4 tahun dengan semua challenge, dengan semua kesulitannya begitu ya. Kemudian saya masuk ke hotel, nol putul lagi Pak, belajar dari nol, setengah mati. Dan ini saya share hanya di podcast ini ya Pak ya. Saya dulu waktu awal-awal 2 bulan 3 bulan awal saya waktu baru pindah ke HRD Pak, saya itu seringkali pulang di jalan itu nangis Pak. Nangis, bener nangis Pak. Bener-bener nangis, bukan cuman berbesmili atau berkaca-kaca, enggak Pak, tapi bener-bener nangis bombay Pak. Betapa bahwa saya ini kerja berangkat jam 6 pagi, pulang sampai rumah jam 12 malam itu sering kali Pak. Karena apa? Karena saya harus banyak belajar. Ya, report-reportnya luar biasa. Yang dihandle itu bukan cuma 10, 100, 200 karyawan begitu ya, tapi hampir ribuan karyawan Pak. Total sama outsource, terus anak-anak teman-teman training, adik-adik training sama stafnya. Itu enggak cuma ratusan, tapi hampir 1000-an Pak waktu itu. Bayangkan betapa susahnya begitu ya. Itu benar-benar sering nangis Pak. Ya, jadi enggak apa-apa. Susah payah, jerih payah itu luar biasa untuk supaya kita naik kelas Pak Misbah, untuk kita belajar intinya. Sehingga ketika sudah ada di tahap sekarang begitu ya, kalau ya nyuwun sewu, kalau disuruh ngurus handle orang 100, 200, 300 gitu. Nyuwun sewu lah gitu loh ya kan, wis tahu gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah dapat ilmunya, itu maksudnya ya, bukan untuk sombong atau apa, tapi sudah dapat ilmunya sehingga itu nanti terus dikembangkan, gimana mengembangkan sumber dayanya, gimana bikin karyawan-karyawan itu pinter, gimana bikin banyak adik-adik trainee kita itu yang sebelumnya nggak ngerti jadi tahu, ngerti, paham, dan seterusnya dan seterusnya, itu Mas. Oke. Memang Pak Arsa, beberapa kali saya juga terjun ke beberapa perusahaan, ini juga sama, mereka kebutuhan yang mereka cari itu adalah yang multi keahlian, multi skill. Iya, multi skill. Multi skill ya. Ya memang itu fungsinya sekolah itu, karena memang ke depan, masa depan itu tidak ada yang tahu. Betul. Karena random masa depan itu enggak mungkin sekarang kita jurusan ini, tapi nanti enggak tahu kita. Makanya kita bersekolah tujuannya untuk belajar semuanya. Nanti yang digunakan yang mana itu Allahu a'lam, nanti tergantung nasibnya apa nanti. Tapi setidaknya kita sudah siap walaupun kita ada di dasar, itu dunia dasar. Ya persis kayak iklannya rokok itu loh Pak. Apa itu? Bakat itu tidak ada. Karena segalanya itu bisa dipelajari. Betul, setuju. Segala hal itu selama yang ada di dunia itu bisa dipelajari. Betul. Bakat itu tidak ada. Ya. Setuju. Ini Pak Arsa, pastinya kan setiap zaman itu punya ciri khas masing-masing. Oke. Ya. Setiap generasi punya ciri khas masing-masing. Siap, setuju. Nah, menurut jenengan, selama nangani pencaker nih, ada nggak sih bedanya generasi terdahulu dengan generasi yang now, yang sekarang generasi ini? Now, Gen Z ya? Iya, Gen Z. Bedanya apa, dan kira-kira apa ya, seperti kekurangannya atau kelebihannya, atau cenderung lebih baik atau lebih buruk, atau sama-sama saja, atau bagaimana? Ya, saya harus menghela nafas panjang nih. Wow. Kalau ngomong soal generasi ya, COVID mendisrupsi dunia Pak. Pandemi kemarin mendisrupsi dunia. Bukan hanya dunia kerja, tapi ya hampir semua sendi di aspek kehidupan kita terdisrupsi oleh yang namanya pandemi. Ya.
terlepas dari saya ngomong apa namanya konspirasi pandemi ini itu enggak ya Pak ya, konspirasi global dan lain-lain terserah itu semua bagaimana kita masing-masing individu menyikapinya ya Pak Misbah ya. Cuman bahwa memang dari sisi saya rekruter ya atau dunia industri bahwa anak-anak atau pencaker atau peserta magang juga ya artinya dari semua lini bedanya sama sekali sangat jauh Pak. Generasi yang pre-COVID atau ya generasi sebelum COVID sama generasi COVID sama yang sekarang sudah generasi after COVID Pak. Ini beda sekali Pak. Dulu potensi anak-anak magang dalam tanda kutip menangis atau mengeluh pada saat mereka menjalani magang di dunia perhotelan Pak waktu sebelum COVID itu kecil sekali Pak. Anak-anak ya apa yang mengeluh, yang komplain kesulitan waktu adaptasi di 1, 2 minggu, 3 minggu awal itu kecil sekali Pak. Pada waktu setelah COVID Pak, itu angkanya naik drastis luar biasa Pak. Ya, biasanya cuma 0, sekian persen, cuma sekian persen kecil sekali persentasenya. Setelah COVID angkanya naik jadi hampir 10% Pak. Artinya bahwa COVID yang merubah biasanya anak-anak itu harus datang, harus kerja keras, harus begini begitu dan lain-lain, harus susah payah. Mereka lebih banyak rebahan Pak. Ya generasi rebahan itu ya. Ya kan sekolah ya cuman ya anak-anak ya di online begitu ya Pak ya. Ya sekolah pakai seragam atasnya gitu ya, bawahannya pakai sarung Pak, sekolah gitu ya, cuman cuci muka ya, terus sisir sedikit, nah langsung depan kamera, begitu ya, pakai celana kolor Pak, gitu ya. Sementara hal itu kan tidak terjadi pada saat kita sebelum pandemi, gitu ya Pak ya. Mereka harus siap-siap dan seterusnya, mereka harus salim ke guru dan seterusnya, mereka diajari betul kalau telat itu di dihukum, disanksi dan lain-lain. Itu tidak terjadi pada saat COVID sehingga anak-anak cenderung itu tadi melembek Pak Misbah. Lembek dari sisi lembek etika attitude-nya, lembek dari sisi moral ideologinya, dari kemauan spiritnya, daya saing, daya juangnya melembek di generasi itu begitu ya. Kalau saya dulu Pak Misbah ini lanjut sedikit namanya dipukul, dihajar itu mulai dicubit sama guru sampai gosong, terus di jambang ini ya, udah ditarik sampai masya Allah sakitnya itu ya. Nggak pernah komplain Mbak Misbah, nggak pernah komplain waktu saya SD yang saya bilang dicetot atau dijewit guru saya sampai gosong, malah dihajar sama ibu saya, malah dihajar loh ya. Coba sekarang Pak Misbah, anak-anak dicetot sampai gosong sedikit aja Pak, kira-kira gurunya berakhir di mana Pak? Ya kan Pak. Coba ya artinya apa? Dari situ mental Pak Misbah. Mentalnya itu ya saya luar biasa. Mental kami kuat, strong. Anak-anak sekarang ya kan generasi milenial sekarang Gen Z ya kena stres dikit sudah, aduh butuh healing gitu ya. Aduh stres. Apa dan lain-lain, butuh work life balance. Apa itu ya? Oke, betul, yes ya, kami dalam hal ini saya di Merit memang work life balance begitu ya, work hard play hard Pak, istilah kalau dari saya begitu ya, kerja keras ya harus main yang keras begitu ya, maksudnya benar-benar healing dan seterusnya. Nah cuman ini disalahartikan Pak Misbah sama generasi milenial, Gen Z, generasi strawberry ini Pak ya, sehingga mereka ditegur begitu ya, saya coaching begitu besoknya sakit Pak Misbah, nggak masuk ya, padahal itu cuma saya coaching loh ya, cuma diajak ngobrol Pak Misbah, itu sudah katanya kena mental begini begitu segala macam. Sungguh disayangkan sebetulnya Pak Misbah ya, itu yang hal utama yang harus dirubah oleh adik-adik teman-teman ya Gen Z ya, bahwa jangan pernah menggunakan standar TikTok atau menggunakan standar sosmed ya, bahwa sosmed itu pasti baik Pak ya, 99% yang ditampilkan jangan orang lain, oleh saya pun juga pasti baik-baik begitu ya Pak ya, begitu. Jadi jangan percaya sama standar TikTok dan lain-lain begitu ya. Bukan saya melarang
kita untuk pakai TikTok, mau nggak boleh. Justru bahkan kita harus mempelajari sosmed ya, supaya kita bisa ya jualan, dagang, kita supaya tidak kuper, supaya kita ya at least tahu, supaya kita menggunakan TikTok, Instagram ya, dan AI dan lain-lain itu sebagai sarana kita untuk belajar Pak ya, untuk mungkin mau jualan, mau dan lain-lain lah, untuk hal yang positif ya, bukan hanya untuk joget-joget aja kan ya Pak ya. Nah itu ini yang saya titip-titip nih ke semua generasi muda ya, terutama anak-anak YPM ya, jangan sering-sering sosmedan ya, karena sudah ada penelitian, cobalah teman-teman search ya, namanya brain rotten atau otak kita akan membusuk kalau kita terlalu sering sosmedan, sering scroll ya, scroll. Kalau katanya siapa TikToker itu kok TikToker, sosmed itu ya scroll terus sampai bego ya, scroll terus sampai bego gitu kan. Ya karena apa? Otak kita kebiasaan dapat dopamin murah atau chip dopamin ya. Ini silakan teman-teman searching ya, googling ya. Itu sehingga apa? Kita disuruh menelaah sesuatu, kita disuruh mikir, kita disuruh cari solusi, ya memahami sesuatu hal itu kesulitan Pak. Karena apa? Otak kita prefrontal cortex ya, ini silakan correct me if I'm wrong ya, silakan di search, mungkin di komen, di kolom komentar ya kalau ada yang salah, dibenerin ya tolong. Nah itu kebiasaan karena dopamin, sehingga apa? Kita suruh mikir susah, nggak bisa, susah ya. Itu tadi akhirnya apa? Keseringan kena mental, keseringan minta healing gitu ya, dan seterusnya ya kan. Itu dia yang saya sesalkan dari perubahan zaman ini Pak. Kalau kita tidak, teman-teman semua tidak hati-hati ya Pak ya, menyikapi sosmed ini. Itu. Mungkin memang Mbak Arsa di zaman ini, di zaman serba instan, serba siap segala informasi, mungkin memang peran kita itu lebih ke pengemudi. Sosmed bisa buat belajar, bisa dibuat kriminal, bisa dibuat apapun, tergantung kita buat apa nanti. Makanya penting, bahkan dari generasi saya dulu sama tidak terlalu banyak ada anti bullying. Ternyata saya rasa ketika saya banyak dibullying juga saya itu belajar tentang mental, ketahanan mental. Sekarang enggak, anak-anak banyak yang mengatakan dibullying guru, dibullying teman-temannya, dibullying atasannya, dibullying orang tuanya, dibullying siapapun. Padahal itu mungkin salah satu tes mental kita lah. Kalau tes mentalnya tidak melewati itu, lewat apa coba? Betul. Tapi bukan berarti saya ini mendukung bullying. Ya. Salah satunya mungkin seperti biar tidak terlalu lembek juga. Harus tahu ada batas-batas yang jelas. Betul. Pak Arsa, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Ya. Tapi kita terbatas waktu Pak ya. Betul Pak. Mungkin di akhir ini bisa memberikan motivasi atau quotes atau pesan bagi teman-teman. Monggo Pak Arsa. Iya, oke. Quotes ya. Kalau quotes saya pikir sudah banyak Pak ya, kata-kata hari ini begitu ya. Sudah teman-teman nanti silahkan lah ya cari quotes yang relate, atau cari quotes yang sesuai dengan kehidupannya masing-masing ya, dengan apa yang Anda alami masing-masing saat ini begitu ya Pak. Nah, cuman kalau dari saya mungkin remeh ya, teman-teman sudah pada tahu semua. Cuman buat saya quotes-nya adalah rezeki, jodoh, dan maut sudah diatur. Tugas kita untuk berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Prinsip saya lebih baik bermandikan keringat di medan latih daripada bermandikan darah di medan laga. Itu Pak. Mantap sekali Pak Arsa. Pak Arsa, mungkin perbincangan kita hari ini sementara ini harus selesai karena memang saat ini banyak dari teman-teman generasi memang membutuhkan informasi-informasi yang penting mengenai dunia kerja dan apapun itu, karena memang mereka anak-anak yang akan masuk dalam dunia yang sesungguhnya. Maka dari itu
teman-teman tetap semangat, tetap belajar, tetap beretitude, karena kita di GPM punya jargon attitude is everything. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Institut Taman, Attitude is everything.